Saya Adifa Sahara, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan, intensitas curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan peningkatan debit air pada sungai dan saluran drainase. Dalam beberapa kasus, volume air yang meningkat melebihi kapasitas tampung sehingga mengakibatkan luapan yang mengenai permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan berbagai sarana lainnya. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh berkurangnya daerah resapan air akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan penyumbatan saluran air dan menjadi satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya banjir. Nah, selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan banjir dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir? Yang kedua, bagaimana dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan? Yang ketiga, apa saja kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bagi masyarakat dan lingkungan? Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak banjir masyarakat? Yang kelima, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian banjir serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, menganalisis dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat. Yang kelima, mengetahui pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan banjir. Saya Fitri Ramadhani MN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Secara hidrologis, terjadinya banjir berkaitan dengan siklus hidrologi yang mengatur pergerakan air dan atmosfer ke dalam permukaan bumi dan kembali ke atmosfer. Curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan menjadi beberapa proses, yaitu infiltrasi ke dalam tanah, evaporasi, dan aliran permukaan. Apabila intensitas hujan yang terjadi lebih besar daripada kemampuan tanah untuk menyerap air, maka sebagian besar air akan menjadi limpasan permukaan. Selanjutnya, analisis penyebab. Banjir yang terjadi di Kabupaten Pidijaya merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara debit limpasan yang masuk ke sistem pengaliran dengan kapasitas sungai yang drainase yang tersedia. Curah hujan berinteraksi tinggi yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan peningkatan limpasan permukaan, sehingga debit aliran pada daerah aliran sungai meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut diperparahkan oleh berkurangnya kemampuan infiltrasi akibat perubahan tata guna lahan, sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sungai, serta kapasitas saluran drainase yang belum mampu mengakomodasi debit banjir rencana. Selain itu, sejumlah fasilitas kesehatan dan bangunan pelayanan publik turut berdampak sehingga menurunkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dari perspektif teknik sipil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejadian banjir tidak hanya mengurangi umur layanan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kebutuhan rehabilitas dan rekomendasi yang memerlukan biaya besar untuk mengembalikan fungsi pelayanan infrastruktur secara optimal.
Selanjutnya, dampak infrastruktur. Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten PD Jaya memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai infrastruktur publik, terutama pada jaringan transportasi, fasilitas pelayanan umum, dan sarana penunjang kegiatan masyarakat. Tingginya debit aliran dan genangan yang berlangsung dalam waktu cukup lama menyebabkan kerusakan pada ruas jalan, jembatan, serta sistem drainase akibat terjadinya gerusan, erosi, dan penurunan daya dukung tanah dasar. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten PD Jaya, ratusan titik jembatan dan jalan mengalami kerusakan yang mengakibatkan terganggunya konektivitas antar wilayah serta memperlambat distribusi logistik dan pelayanan darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Santia. Saya akan menjelaskan tentang pembahasaan. Kabupaten PD Jaya mengalami peristiwa banjir yang dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan sehingga meningkatkan limpasan permukaan dan debit aliran sungai hingga melampau kapasitas tampungnya. Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya kemampuan infiltrasi pada daerah tangkapan air yang menyebabkan aliran permukaan meningkatkan secara signifikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerusakan jaringan transportasi seperti jalan dan jembatan akibat proses gerusan, scoring, dan penurunan daya dukung tanah dasar substrat. Selain menghambat mobilitas, distribusi logistik, dan pelayanan publik, kejadian ini juga menimbulkan kerugian pada sektor pertanian karena rusaknya lahan budidaya serta menurunkan produktivitas tanah. Tingginya jumlah penduduk terdampak menunjukkan bahwa kawasan permukiman yang berdasar pada dataran banjir floodplain memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan dan terinteraksi melalui pengelolaan daerah aliran sungai, peningkatan kapasitas drainase dan sungai, konservasi kawasan hulu, serta penataan ruang yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana guna meningkatkan ketahanan wilayah di masa mendatang. Nah, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Banjir yang terjadi di Kabupaten PD Jaya merupakan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, meningkatkan limpasan permukaan, serta keterbatasan kapasitas sungai dan sistem pengaliran dalam menampung debit air. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang luas, ditandai dengan tingginya jumlah penduduk terdampak, kerusakan pada permukiman, lahan pertanian, jaringan transportasi, dan berbagai fasilitas publik. Pentingnya pengelolaan, peningkatan kapasitas infrastruktur, pengendali banjir, serta perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan guna mengurangi resiko dan kerugian yang dapat terjadi pada masa mendatang. Nah, jadi lanjut ke saran. 1. Meningkatkan kapasitas sungai, drainase, dan bangunan. Pengendalian banjir untuk mengurangi resiko luapan air. 2. Melakukan pemeliharaan dan evaluasi rutin terhadap drainase, tanggul, dan jembatan agar tetap berfungsi optimal. 3. Mengoptimalkan pengelolaan DAS melalui konservasi lahan, penghijauan, dan pengendalian sedimentasi. 4. Menerapkan tata ruang yang memperhatikan tingkat kerawanan banjir dalam
pembangunan wilayah. 5. Memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.